wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiah, NIM E 2019-2033. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Prodi Ekonomi Syariah, Angkatan 2019. Saya di sini mempunyai tugas untuk mempresentasikan makalah yang saya buat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro Islam dalam ekonomi Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa kepengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam. Itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumbernya dari syariatnya. Ada beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, yaitu pertama, Muhammad Akram Khan. Ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Kedua, menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ketiga, menurut Muhammad Umar Capra, ekonomi makro Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Selanjutnya, dasar ekonomi Islam. Adapun dasar ekonomi Islam ada 4. Pertama, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hak milik relatif individu diakui sebagai usaha kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar, baik, dan halal pula. Yang ketiga, pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin. Yang keempat, dilarangnya riba dalam seluruh aspek ekonomi, baik perbankan maupun jual beli. Selanjutnya, membahas tentang perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Perbedaan makro Islam dan makro konvensional. Pertama, dalam kegiatan kelompok rumah tangga, yaitu makro Islam, membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, belanja terkait dengan kehalalan barang atau jasa yang akan dibeli. Sedangkan makro konvensional menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan mereka. Yang kedua, kegiatan kelompok produsen, yaitu makro Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Sedangkan makro konvensional menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi. Ketiga, kegiatan kelompok pemerintah, yaitu makro Islam, meminjam uang dari luar negeri sesuai dengan syariah. Sedangkan makro konvensional menarik pajak langsung dan tak langsung. Keempat, kegiatan kelompok negara lain, yaitu makro Islam, menyediakan kebutuhan barang impor terkait dengan status kehalalannya. Sedangkan makro konvensional membeli hasil ekspor kita sebagai demander di pasar barang. Kelima, kegiatan kelompok lembaga keuangan, yaitu makro Islam, menyediakan kredit uang giral secara syariah dan bebas bunga, sedangkan makro konvensional menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga.
Selanjutnya, penjelasan yang terakhir, karakter ekonomi Islam. Pertama, Rabbaniyah, masdari atau bersumber dari Tuhan. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Kedua, Rabbaniyah al-Haf atau bertujuan untuk Tuhan. Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Ketiga, Al-Raqabah al-Mazujah atau kontrol di dalam dan di luar. Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, Al-Jamu bayan at-tasabah wal al-marunah atau penggabungan antara yang tetap dan lunak. Islam mempersilahkan umatnya untuk aktivitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan pada syariat Islam dan tidak merugikan orang lain. Kelima, al-tawazun bayan al-maslahah al-fard wal jamaah atau keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.